Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama aku. Masih ingat gak? Kenalkan, nama aku Mainika, biasa dipanggil Mbak Mai ya. Di sini aku mau cerita nih tentang kisahnya Nabi Idris. Ayo, siapa yang udah pada tahu? Jadi kisahnya, Nabi Idris itu lahir di kota Babilonia di daerah Irak. Nabi Idris menguasai berbagai ilmu loh. Di antaranya ada ilmu bahasa, ada ilmu perhitungan, ilmu hewan, dan ilmu falak. Kegigihannya dalam belajar menjadikan dia seorang ahli astronomi loh. Dia mampu menciptakan alat yang dapat melihat bintang dengan jelas dengan peralatan yang sederhana. Nabi Idris juga merupakan manusia yang pertama yang pintar menjahit baju loh, karena kemauan untuk terus belajar dengan ikhlas. Selain itu, Nabi Idris adalah orang yang sangat pemberani. Karena keberaniannya membela kebenaran, Nabi Idris mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Sehingga Nabi Idris diberikan wahyu berupa 30 sohifah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Banyak kejadian yang dialami oleh Nabi Idris saat berdakwah. Di antaranya, kepandaian dan kesolehannya Nabi Idris membuat para iblis iri dengannya. Oleh karena itu, mereka ingin menggoda Nabi Idris untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya, pada suatu hari Nabi Idris sedang menjahit baju. Kemudian iblis pun datang untuk mengganggu Nabi Idris. Di sana, Iblis bertanya kepada Nabi Idris, "Wahai Nabiullah, apakah Tuhanmu dapat memasukkan dunia ini ke dalam telur?" Nabi Idris pun menjawab, "Jangankan ke dalam telur sebesar ini, ke lubang jarum ini yang kecil ini saja Tuhanku mampu." Di saat itu juga Nabi Idris menusuk mata iblis sehingga iblis pun buta. Ketekunan Nabi Idris dalam beribadah membuat malaikat mengaguminya, sehingga satu malaikat meminta izin kepada Allah SWT untuk menemui Nabi Idris. Adik-adik tahu nggak siapa nih malaikat yang mendatangi Nabi Idris? Yaitu malaikat yang menemui Nabi Idris adalah malaikat maut. Nabi Idris terkejut saat ia tahu bahwa itu adalah malaikat maut. Kemudian Nabi Idris bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Aku tidak ingin mencabut nyawamu, tetapi aku hanya ingin berkunjung ke rumahmu untuk melihat ibadahmu sehari-hari." Saat itu juga Nabi Idris meminta malaikat maut untuk mencabut nyawanya karena ingin merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Setelah nyawanya kemudian malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Saat itu juga Nabi Idris dicabut nyawanya hanya sebentar. Setelah nyawanya dikembalikan lagi, Nabi Idris bilang bahwa sakitnya 1000 kali lebih sakit dari binatang yang dikupas kulitnya saat ketika masih hidup. Itulah ceritanya. Saat malam harinya, Nabi Idris mengajak tamunya yang merupakan perwujudan malaikat berkeliling menyusuri kampungnya. Di tengah perjalanan, Nabi Idris pun meminta kepada malaikat maut untuk memperlihatkan neraka. Di saat itu juga malaikat maut meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Saat sampai di neraka, Nabi Idris terkejut sehingga ia pingsan karena keadaan di neraka yang sangat mengerikan. Panasnya jauh melebihi panas api di dunia. Siksaannya di sana sangat mengerikan, lebih mengerikan dari
pada apa yang dibayangkan oleh manusia. Saat itu juga Nabi Idris meminta kepada malaikat maut untuk memperlihatkan surga, tetapi Allah hanya mengizinkan hanya sampai di pintunya. Walau hanya sampai di pintunya, Nabi Idris sangat terpesona dengan pemandangannya karena keindahannya melebihi keindahan yang dibayangkan oleh manusia di dunia. Pemandangan di surga sangatlah mengagumkan. Semua penghuninya bersukaria, mereka tinggal di istana-istana yang megah, jauh lebih megah dari istana yang ada di dunia. Saat itu juga malaikat terkejut melihat keindahannya, karena tidak ada seorang pun yang dapat membayangkan betapa indahnya surga di sana. Saat itu juga Nabi Idris menyusuri di surga. Mereka berjalan-jalan di sana. Setelah itu malaikat maut mengajak Nabi Idris untuk kembali ke dunia, tetapi sandal terompahnya tertinggal di surga. Kemudian Nabi Idris masuk lagi ke dalam surga untuk mengambil terompahnya. Saat diajak keluar kembali, Nabi Idris tidak ingin keluar karena dia sudah nyaman di sana. Akhirnya Allah mengizinkan Nabi Idris untuk tetap tinggal di surga hingga sekarang. Demikian cerita yang aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.